Okay, dear students, welcome to my channel. This video is made for you to help you understand what we are going to do in meeting 11, 12, 13, 14, and 15. Jadi harapannya dengan tahu course desainnya meeting-meeting kita selanjutnya, Anda bisa ambil langkah strategi, membagi waktu, memanage your learning untuk mengerjakan sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Oke, baik, kita coba ke meeting 11. Meeting 11 ini temanya adalah Show Me Portfolio. Seperti yang sudah kita pelajari di dalam 2 minggu belakangan ini, kita belajar melalui portfolio yang mana materinya Ibu berikan dan Anda tinggal menceritakan, belajar dan menceritakan prosesnya serta refleksi. Nah, pada meeting ke-11 ini Ibu buat konsepnya adalah show me, artinya ini benar-benar Anda, jadi Anda harus berlatih tentang bagaimana mencari materi yang tepat. Untuk itu Anda akan membuat portofolio dengan judul week 3. Di week ini Anda diberikan kebebasan untuk memilih materi, namun Anda harus memperhatikan beberapa hal, yaitu Anda harus mampu untuk memilih materi yang cocok sesuai dengan keinginan Anda, juga satu level di atas kemampuan bahasa Inggris Anda saat ini. Don't choose materials that are too easy or too difficult. Nah, ini kuncinya. Jadi jangan terlalu mudah dan juga jangan yang terlalu sulit. Kemudian di dalam mengisi portofolionya di bagian materials, Anda harus meletakkan URL dari audio yang Anda pelajari. Make sure bahwa saya bisa mengakses audio tersebut. Kemudian tidak ada batasan berapa materi yang Anda pelajari. Just consider the more the merrier. Jadi semakin banyak yang Anda pelajari, maka itu akan membantu Anda dalam belajar. Kemudian tidak akan ada feedback untuk pengumpulan ini, jadi dikumpulkan saja, Ibu tidak akan memberikan feedback secara personal seperti biasanya. Kemudian di meeting selanjutnya, di meeting 12 adalah Idul Fitri or motivation card or poster or very short video. Nah, di meeting ke-12 ini Anda diberikan kebebasan untuk membuat satu produk English utterances in the form of card, boleh dalam bentuk kartu atau poster seperti yang kita pernah lakukan di pandemic COVID-19 outbreaks. Kemudian atau short video, jadi boleh milih di antara 3 bentuk ini. Kemudian ini temanya adalah Idul Fitri untuk mahasiswa ibu yang muslim, kemudian bertema motivasi untuk mahasiswa ibu yang non-muslim. Kemudian student are recording the activities in portfolio week 4. Nah, kegiatan belajarnya tetap direcord di portfolio week 4. Yang mana di bagian 1 materinya adalah Anda meletakkan referensi yang dipakai untuk membuat kartu atau poster atau video tersebut. Kalau tidak mendengarkan sesuatu atau menonton atau membaca referensi, maka cukup berikan penjelasan bahwa Anda tidak menggunakan referensi di dalam mengerjakan proyek ini. Kemudian selebihnya yang di what I did, what I learned, new thing I learned, dan refleksi tetap diisi seperti biasanya. Kemudian kalau if you choose video, it must be very short, under 1 minute. Jadi kalau Anda memilih video, maka buatlah sangat pendek, yaitu di bawah 1 menit saja. Ya lebih sedikit bolehlah, tapi 1 menit lebih baik. Jadi sehingga Ibu proses mengevaluasinya lebih cepat. Kemudian the card, poster, or video and portfolio week 4 are to be submitted via Google Classroom. Tetap lewat Google Classroom dikumpulkannya, nanti Ibu akan sediakan slot per meetingnya, jadi pekerjaannya tetap rapi sehingga memudahkan Ibu dalam memberikan evaluasi. Kemudian the student are urged to post it on social media. Kemudian produk ini silahkan diposting di sosial media Anda di day 1 of Idul Fitri, jadi di hari pertama Idul Fitri. Di hari Idul Fitri. Kemudian tidak akan ada feedback juga untuk pengumpulan ini. Produknya adalah informative portfolio dan interesting card, poster, atau video.
Kemudian di meeting ke-13, kegiatannya sama dengan meeting 11, silakan diperhatikan tentang apa yang harus dikerjakan, catatan detailnya seperti apa, dan produk yang diminta apa. Kemudian di meeting 14, ini lebih pada membuat sempurna portofolio Anda dengan judul My Perfect Learning Journal. Jadi di sini Anda harus mendekorasi ulang portofolionya. Mungkin covernya Anda ingin buat yang lebih so you, lebih unik dan lain sebagainya. Mau menambahkan quotes atau dekorasi apa di dekor apa, terserah. Yang jelas ini Anda memperhatikan dalam bentuk MS Word format. Kemudian perhatikan beauty, kecantikannya harus. Jadi kalau dilihat itu enak. Kemudian legibility bisa terbaca dengan baik, fontnya silahkan dibuat baik, yang harmoni, seragam, tidak satunya besar, kecil, dan macam-macamnya. Kemudian pastikan memakai good English. Kemudian juga siapkan di satu bagian setelah Big Four, yaitu additional portfolio, di mana Anda memasukkan aktivitas belajar di portofolio di buku oranye atau hijau ya, atau ungu ya. Yang sebelumnya sudah Anda buat, cukup di capture dan dimasukkan di sana, ceritakan saja. Ini saya belajar ini, dan juga masukkan poster COVID-19 di situ juga. Jadi semuanya bisa terlihat di sana apa yang sudah Anda kerjakan. Kemudian student are filling the last page of portfolio based on prompted instruction from the lecturer. Nanti di meeting ini Ibu akan membuat prompt, sesuatu yang harus Anda tulis di bagian akhir dari portofolio sebagai penutup dari portofolio. Nanti Ibu kasih menyusul sesuai dengan jadwalnya. Kemudian please put in mind that your e-book of learning journal, jadi ini satu portofolio ini Anda ini menjadi satu e-book punya Anda. Consider bahwa e-book Anda ini might be published, mungkin akan terpublikasi secara luas. Untuk kepentingan pembelajaran, Ibu masih berpikir bahwa akan menjadikan portofolio Anda sebagai prototipe, contoh pembelajaran menggunakan portofolio. Maka dari itu make it worth sharing. Jadi buatlah karya Anda ini bagus untuk di-share. There will be feedback from the lecturer. Maka saya untuk hal ini akan memberikan feedback nantinya. Produknya adalah an e-book for learning journal. Kemudian di meeting 15 adalah listening test. Tesnya akan melalui Zoom. Kemudian Anda harus memastikan internet connection. Nanti sehari sebelum tesnya kita akan diskusikan teknisnya melalui WhatsApp group. Kemudian yang paling penting dari proses listening, extensive listening ini mungkin berbeda dengan intensive listening. Kalau intensive listening di mungkin mata kuliah Anda semester sebelumnya ya, karakternya beda. Kalau intensive listening itu Anda diminta mendengar secara intensif, belajar skill-skill mendengarkan di dalam kelas, kemudian Anda dites untuk skill itu. Tapi kalau extensive listening itu adalah lebih pada bagaimana Anda mendengarkan audio yang Anda sukai di luar kelas sebanyak-banyaknya sehingga Anda punya input yang cukup. Maka untuk itu penilaian yang paling banyak mengambil porsi adalah di My Perfect Learning Journal, kegiatan Anda belajar, kemudian listening test. Ini listening test yang ini dan juga midterm test kemarin mengambil beberapa bagian dari sistem penilaian. Nah, demikian apa yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada hal yang belum paham, boleh dibuka diskusi di grup WhatsApp, di WhatsApp grupnya. Oke, thank you. Happy learning.